bisa bersama kembali. Keempat, kesibukan yang luar biasa hingga mematikan komunikasi suami istri. Faktanya memang Caca dan Ben sangat sibuk, baik dalam usaha bisnis maupun pekerjaan syuting dan bernyanyi. Ben juga tengah sinetron stripping setiap hari di layar kaca. Aku hormatin, aku berikan ruang yang luas dan aku dengan ikhlas aku menerima ada ketidakmengertian dan kemarahan gitu. Dan aku juga gak akan membela diri aku. Marsyanda dan Ben Kasyafani makin mantap bercerai. Benarkah Caca menggugat cerai karena Ben mengikuti aliran sesat? Alasannya ada perselisihan yang terjadi dan kami berdua tidak mampu menyelesaikannya. Syafia jatuh sakit, Amora justru bernyanyi bersama Krisdayanti. Apa penyebab sakit Syafia? Benarkah karena kelelahan bekerja syuting serial layar kaca? Ya, berdarah lagi kan. Duduk. Gak bisa diem gitu. Anaknya tuh emang mesti aja lari sana, lari sini. Seperti apa aksi Syahrini saat bermain golf? Rumah di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat itu terlihat megah dan asri namun begitu lenggang. Pekarangannya yang luas tampak dihiasi 2 buah mobil yang terparkir rapi. Disitulah kini Marsyanda tinggal setelah memutuskan untuk menggugat cerai suaminya Ben Kasyafani yang bermukim di Bintaro. Kami jumpai kemarin, Caca yang berkerudung jilbab terlihat tetap tenang seakan tidak menyimpan masalah serius. Dan aku sungguh-sungguh aku bener-bener minta maaf atas kekurangan aku yang bener-bener kurang banget gitu ya, kalau dibilang kekurangan aku yang luar biasa mungkin di mata ya mereka yang kecewa bahwa aku cuma manusia, dan ini nggak mudah dihadapi. Aku berusaha untuk mempertahankan, berusaha untuk berbuat yang terbaik, melakukan usaha dan berjuang untuk bisa mempertahankan rumah tangga seperti sedia kala. Lantas apa sebenarnya penyebab perceraian pasangan yang terkenal adem ayam ini? Sampai detik ini, beragam motif cerai beredar dari seputar masalah ekonomi sampai dugaan perbedaan prinsip agama antara Ben dan Caca. Namun tidak ada tanda-tanda kehadiran orang ketiga. Alasannya ada perselisihan yang terjadi dan kami berdua tidak mampu menyelesaikannya. Gitu, itu sih alasannya. Dan kalau misalnya lebih detailnya apa, aku mohon maaf aku belum bisa share. Sebisa mungkin jawaban standar dari saya sebagai ustadz adalah ya meminta kepada Caca untuk kemudian banyak beribadah, banyak berdoa, jangan ngambil keputusan sendiri, tapi ngambil keputusan bersama Allah. Kalau Ben kan saya tahunya dia itu baik, lurus juga orangnya, gak aneh-aneh. Jadi saya senangnya kalau ngeliat pasangan itu saling isi. Katamu kau tak. Motif cerai Caca dan Ben terus misteri, tetapi perlahan namun pasti hal itu terkuak. Inilah tanda-tanda mengejutkan di balik perceraian Marsyanda dan Ben Kasyafani. Pertama, perbedaan gaya dan pandangan hidup. Sosok Marsyanda dinilai berubah drastis sejak dirinya sukses sebagai motivartis atau motivator artis. Ironisnya dalam ceramahnya, seringkali Caca mengangkat tema soal konflik rumah tangga. Namun Mbak Bumerang justru kini ia gagal mewujudkan omongannya sendiri. Saya nggak ngejudge mama dan papa, saya nggak menilai negatif mereka, dan saya sangat menghormati mama dan papa saya. Sekarang saya menerima mama dan papa sebagai yang mereka berdua hanyalah manusia. Belakangan ini karir aku seperti apa, aku sebagai figur wanita yang aku pakai hijab tapi melakukan hal seperti itu, aku tahu itu apa sih dipandangnya dalam segi yang moral atau apapun lah gitu, dan aku meminta maaf. Kedua, alasan ekonomi juga sempat dituduhkan sebagai penyebab, khususnya perbedaan penghasilan. Caca belakangan terus mengembangkan sayap usahanya dari profesi motivator sampai usaha busana muslimah berlabel Marsya Hijab. Ia juga memiliki saham hotel keluarga, bahkan juga baru kembali terjun ke dunia tarik suara. Caca membantah faktor ekonomi, dan alasan ini makin sumir mengingat Ben sendiri masih bekerja
Maksudnya secara ekonomi gitu. Secara ekonomi yang enggak, nafkah, gitu. sama sekali enggak. Aku sampai hari ini pun aku menganggap band itu, aku punya kekurangan, band punya kekurangan, tapi aku terus bahkan sampai hari ini menganggap band laki-laki yang dia selalu melakukan yang terbaik dengan cara yang hebat untuk menjadi orang yang lebih baik. Ketiga, belakangan tersiar kabar, faktor cerai adalah karena band dituding mengikuti aliran garis keras. Faktor ini tiba-tiba saja dikaitkan dengan sosok Ustadz Yusuf Mansur yang dikabarkan sebagai guru mengaji band. Saya berusaha mengingat ya. Saya nggak ketemu nih memori saya tentang band itu yang mana gitu. Jadi kalau dibilang pernah ngaji deket, yes, ya kan yang ngaji sama saya banyak kan. Kita lihatlah nanti proses seperti apa. Harapan yang terbaik, harapannya mudah-mudahan bisa rukun kembali, bisa bersama kembali. Keempat, kesibukan yang luar biasa hingga mematikan komunikasi suami istri. Faktanya memang Caca dan Ben sangat sibuk, baik dalam usaha bisnis maupun pekerjaan syuting dan bernyanyi. Ben juga tengah sinetron stripping setiap hari di layar kaca. Aku hormatin, aku berikan ruang yang luas dan aku dengan ikhlas aku menerima ada ketidakmengertian dan kemarahan gitu. Dan aku juga nggak akan membela diri aku. Kelima, kepribadian Caca dinilai masih belum stabil. Riwayat psikologis masa lalu Caca yang labil akibat menjadi korban perceraian dituding sebagai penyebab. Bahkan hal ini diakui oleh Caca saat menjadi motivator. Kalau waktu dulu itu nggak pernah terjadi, saya nggak menjadi seperti saya sekarang. Jadi kalau dibikin kasihan, bukan kasihan, saya bangga itu nggak terjadi. Ada yang kecewa karena ya gimana sih motivator seperti ini lalala gitu ya. Itu aku terima banget dan aku serahkan kembali apakah bisa. Aku juga nggak yang, tapi gue masih pengen tetap jadi motivator. Itu bukan sesuatu yang penting buat aku. Bukan. Yang terbaik tuh ya kita bisa berkumpul lah. Yang udah ada kan rumah tangga ini, doain, dibantu, teman-teman media juga dibantu supaya kita bisa berkumpul lagi, gitu aja. Sementara itu, sakit ternyata juga menyerang Safia binti Ahmad Dhani. Gadis mungil priang itu bahkan harus dibantu tabung infus. Mulan Jamila dan Dhani pun khawatir, tetapi uniknya Safia tetap saja lincah dan menggemaskan. Yang menarik, ketika Safia jatuh sakit, Amora binti Raul Lemos justru tengah bersinar di panggung bersama Krisdayanti. Amora betul-betul mewarisi bakat KD, seperti Safia mewarisi bakat Mulan. Siapa yang lebih unggul? Amora atau Safia? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar aktual yang akan dikupas secara mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabari. Inilah momen paling berat untuk Ahmad Dhani. Putri kesayangannya Syafia ternyata sudah hampir seminggu ini didera sakit tipes. Kondisi tubuh Syafia sempat melemah terserang demam tinggi, tetapi kemarin kami jumpai di rumahnya Pondok Indah, Jakarta Selatan, bocah berumur 3 tahun itu terlihat sudah kembali riang. Dia ini kayaknya kecapean, karena dia sakitnya gejala tipes. Udah hari ke-6 kali ya. Hari ke-5 panas. Panas itu biasanya jam 3 pagi sampai jam 10. Biasanya kan tipe seperti itu. Sekilas tidak ada yang aneh pada Syafia, kecuali sebatang selang infus yang menempel di tangan kiri. Gerak-geriknya tampak normal, bahkan tetap jenaka dan mengemaskan meski sambil memboyong botol infus. Entar sih. Iya. Jangan asal jalan aja dong. Naik lagi mas, kurang naik mas. Dari hantu. Enggak. Mau nyari temen. Cari teman. Temennya dia siapa? Aktivitas Via tuh kan aktif banget, jadi nggak bisa diem gitu. Anaknya tuh emang mesti aja lari sana, lari sini. Dan aku tuh jadi hari ini tuh dia sebenarnya kebutuhannya ini biar kayak dipegangin, dia nggak lari-lari, makanya aku infus gitu. Dia masih aktif tuh, kita nggak khawatir. Tapi ketika dia banyak nggak aktif, itu justru malah kita khawatir.
Dengan sabar, Dani melayani putrinya bermain sembari menggotong botol infus. Berulang kali permintaannya untuk istirahat diacuhkan oleh Syafia. Intus mau kemana tuh? Nggak siap.